Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmanur Aini dari eh, Universitas Negeri Islam Salatiga dengan NIM 63030220007. Dengan prodi saya akuntansi syariah kelas 3A. Di video kali ini saya akan membahas materi fikih ekonomi Islam. Yang pertama yaitu hukum kebendaan, yang kedua hak dan kepemilikan, yang ketiga akad dan tasyaruf, yang keempat jual beli dalam Islam, yang kelima kredit dan murabahah, yang terakhir yang keenam bagi hasil dalam Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hukum kebendaan. Pengertiannya, menurut istilah fikih Islam, benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Maka segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa tanah, perhiasan, barang-barang, uang, dan sebagainya, termasuk benda. Sistem hukum benda dikelompokkan menjadi beberapa macam segi, yaitu yang pertama ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, misalnya tanah atau pekarangan. Kalau benda yang bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan ke tempat lain. Contohnya benda-benda yang ada di atas tanah, misalnya pohon, bangunan, dan barang-barang lain. Lalu yang kedua ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan benda lain, yaitu benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sama atau bisa disebut mitsili, dan benda yang hanya dapat diganti dengan harga atau bisa disebut dengan qimah. Benda mitsili adalah benda yang mempunyai persamaan di pasar tanpa ada perbedaan, atau kalau ada juga tetapi kecil dan tidak berarti. Contohnya seperti motor merek tertentu, model tahun tertentu. Lalu benda qimah adalah benda yang tidak mempunyai persamaan di luar pasar, atau apabila ada terdapat unsur-unsur pembeda yang besar. Contohnya lukisan karya seniman, lalu kuda balap yang terlatih. Lalu yang ketiga ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya. Benda dibagi dua. Yang pertama benda bernilai atau mutokawam, dan benda tidak bernilai atau ghairu mutokawam. Yang pertama benda bernilai adalah benda yang secara real dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan darurat. Contohnya pekarangan rumah, makanan, binatang, dan sebagainya. Lalu benda tidak bernilai atau ghairu mutaqawam adalah yang belum secara real dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya binatang buruan di hutan, ikan di laut, minuman keras, dan babi bagi orang Islam, dan sebagainya. Lalu hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, lalu yang kedua hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Kita bahas yang hak kebendaan yang memberi kenikmatan, yaitu hak milik. Lalu ada Bejit 14. Bejit 14 itu adalah seseorang telah memegang atau menguasai sesuatu benda selama 14 tahun secara terbuka tanpa gangguan atau klaim orang lain, maka mereka dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Lalu ada hak memungut hasil. Hak ini mengizinkan pemilik untuk memanfaatkan hasil yang dihasilkan dari benda, seperti menerima pendapatan dari tanah, pertanian, atau menyewakan properti mereka kepada orang lain. Lalu hak kebendaan yang memberi kenikmatan lain yaitu ada hak pakai dan mendiami. Lalu
Hak ini memberikan seseorang izin untuk menggunakan atau tinggal di suatu properti tanpa menjadi pemiliknya. Lalu, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yaitu seperti gadai. Lalu ada fidusia. Fidusia adalah hak yang memberikan jaminan atas suatu benda sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Dalam fidusia, benda tersebut diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan, tetapi kepemilikan tetap pada peminjam seperti utang dilunasi. Lalu ada hipotek. Hipotek adalah hak jaminan yang umumnya terkait dengan properti atau tanah. Pemilik properti memberikan hak atas properti tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman. Jika peminjam tidak membayar pinjaman, kreditur memiliki hak untuk menjual properti tersebut dan menggunakan hasilnya untuk melunasi utang. Dan yang terakhir contohnya adalah hak tanggungan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu konsep hak dan kepemilikan. Pengertiannya, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasyaruf atau segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dengan syarat-syarat. Menetapkan beberapa haknya terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Pembagian hak milik yang pertama ada individual. Setiap manusia berhak untuk menguasai suatu objek. Ia boleh menggunakan hak miliknya tersebut secara bebas. Namun kebebasan itu dibatasi oleh ketentuan syariah, seperti tidak boleh menggunakannya untuk kejahatan, semena-mena, dan tujuan bermewah-mewahan. Norma lain yang diajarkan Islam adalah melarang pemiliknya melakukan penimbunan, sehingga orang-orang yang membutuhkan tidak dapat memperoleh barang tersebut. Lalu, sosial atau hak milik kolektif. Hak kepemilikan ini adalah terhadap objek yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Untuk harta milik kolektif tersebut harus diperlakukan sebagaimana diperjanjikan atau kesepakatan mereka. Tidak boleh saling mencurigai atau melakukan hal-hal yang dapat menciderai kepemilikan bersama. Contohnya adalah wakaf. Lalu pembagian hak milik selanjutnya yaitu pembagian hak milik negara. Dalam Islam, kekayaan negara bukanlah milik kepala negara, tetapi milik semua rakyat, karena kepala negara mesti memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kepentingan rakyat. Kedudukan kepala negara hanya sebagai orang yang diberikan amanah saja. Lalu ada hukum yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli pengertiannya adalah secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan kata lain, secara syara jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Dasar hukum memperbolehkan melakukan jual beli terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Rukun jual beli yaitu orang-orang yang berakad atau penjual dan pembeli, lalu nilai tukar barang atau uang dan barang yang dibeli. Lalu ada sigot atau ijab qabul. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Lalu syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama yaitu berakal sehat, tanpa paksaan, lalu kedua belah pihak
tidak mubazir atau tidak boros. Sebab dalam Islam, boros adalah orang yang tidak cakap bertindak. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 5. Lalu ada syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama yang terakhir adalah balik atau dewasa. Selanjutnya, merupakan objeknya harus memenuhi kriteria suci barangnya, barangnya bermanfaat, milik orang yang berakal, mampu menyerahkan uang, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik kualitasnya. Lalu barang yang diakalkan di tangan. Dalam jual beli harus ada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Lalu hibah. Hibah adalah sering disebut juga dengan hadiah atau pemberian. Sedangkan menurut syara, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan. Tapi bila makna mengharapkan pahala dari Allah, maka dia dinamakan sedekah. Jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi, disebut hadiah. Rukun hibah yaitu wahib atau orang yang memberi, lalu mahublah atau orang yang diberi, lalu harta atau barang yang dihibahkan, lalu ada ijab qabul. Syarat hibah yaitu wahib penghibah wajib memiliki barang sendiri secara sah yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum. Lalu penghibah orang yang sudah akhir balik atau dewasa dan berakal. Lalu ada ijab dan qabul. Lalu wakaf. Wakaf termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya aja dan bendanya harus tetap utuh. Perbedaan wakaf dan hibah adalah dari segi sifatnya. Jika hibah diberikan kepada perorangan atau kelompok, berguna atau tidak, dan jika wakaf diberikan kepada masyarakat umum dan harus berguna. Syarat wakaf yaitu ada orang yang mewakafkan, lalu barang atau harta yang diwakafkan, lalu ada pihak yang diberi wakaf, lalu ada pernyataan atau ikrar wakil sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Lalu harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu harta yang akan diwakafkan harus mutaqawab atau menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal, diketahui dan yakin ketika diwakafkan atau jelas. Lalu harta yang akan diwakafkan adalah milik wakil. Lalu waris. Secara etimologis, mewaris berasal dari bentuk jamak kata yang mirot, merupakan masdar dari kata warota, yaitu wiratan dan wamirotan, yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu kepada individu lain. Sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Lalu syarat ahli waris yaitu masih dalam keadaan hidup, lalu tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan. Seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu misalnya membunuh pewaris, lalu beda agama, dan terikat perbudakan, dan yang masih diperselisihkan
berbeda warga negara. Lalu tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang. Mahjub atau ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat ke kekerabatannya dengan pewaris. Selanjutnya ada barang temuan. Barang temuan adalah bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan si penemu, melainkan milik orang lain. Ulama fikih mengatakan ada 4 cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu ada ihras al-mubahat, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta mubah. Contohnya kayu di hutan belantara yang belum dimiliki seseorang dan ikan di laut lepas. Lalu melalui suatu akad atau transaksi yang dia lakukan dengan orang atau badan hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Lalu melalui kalafiyah atau penggantian, baik penggantian dari seseorang kepada orang lain atau waris, maupun penggantian sesuatu dari sesuatu benda yang disebut tadmin atau takwid, atau bisa disebut dengan ganti rugi. Lalu ada melalui tawalud min mamluk, yakni hasil dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang, baik hasil itu datang secara alami atau seperti buah di kebun, anak kambing yang lahir, dan bulu domba, atau melalui suatu usaha pemiliknya seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh oleh seseorang pedagang. Materi yang ketiga yaitu akad dan tasyaruf. Tasyaruf adalah setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syarak. Sedangkan akad didefinisikan sebagai ucapan. Ucapan yang dimaksud adalah ijab qabul menurut Hanafiyah menjadi satu-satunya rukun karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari substansi akad. Lalu rukun dan syarat akad yaitu akid adalah orang yang berakad, subjek akad berakal dan tidak gila, orang yang mempunyai otoritas atas objek yang diakadkan, misalnya diwakilkan oleh orang lain selama pemilik aslinya tahu dan ridho, serta wakilnya merupakan seorang aliyah yang terpercaya, maka sah hukumnya para waliannya. Lalu ada maqud alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad. Objek akad yaitu ada objek transaksi, harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim atau harta yang diperoleh secara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Lalu objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Lalu adanya kejelasan tentang objek transaksi. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis, dan bukan barang najis. Lalu selanjutnya sigot al-akid, ijab dan qabul. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung. Yang keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila penjualan menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli, lalu adanya penolakan ijab dari si pembeli, berakhirnya majelis akad, lalu keduanya atau kedua pihak atau salah satu hilang ahliyahnya sebelum terjadi kesepakatan, lalu rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan. Lalu jenis akad dilihat dari segi mengikat atau tidaknya. Para ulama fikih membagi akad menjadi dua jenis, yaitu yang pertama akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. Lalu akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad seperti perwakilan, lalu pinjam meminjam, dan barang titipan. Macam-macam akad dalam lembaga keuangan syariah yaitu ada tabungan atau penghimpunan dana atau funding, lalu ada jual beli dan sewa menyewa. Lalu selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu jual beli dalam Islam. Menurut pengertian, syarat jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara. Landasan jual dalam agama Islam terdapat pada Al-Quran, hadis, ijma, menurut kesepakatan para ulama. Pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Rukun jual beli dalam Islam yang pertama adanya penjual dan pembeli, lalu adanya barang yang diperjualbelikan, lalu ada ijab qabul. Lalu syarat jual beli dalam Islam yaitu penjual dan pembeli harus balik, tidak pemboros, dan tidak ada paksaan. Syarat yang lain yaitu barang milik sendiri, jelas barangnya dapat diserahkan langsung atau sesuai perjanjian, lalu suci bendanya dan bermanfaat. Jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli dapat merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu adapun transaksi yang dapat dilarang karena beberapa hal, misalnya haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak lengkap akadnya, yaitu ketika rukun serta syaratnya ada kekurangan. Contoh dari transaksi yang dilarang yaitu riba. Contoh transaksi yang dilarang misalnya adalah riba. Riba adalah pengambilan kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu, misalnya pembayaran dengan sistem yang cicil. Di era modern riba pasti disebut dengan bunga atau persenan. Lalu contoh lain ada gharar, yaitu ketidakjelasan dari barang. Lalu ada maisir, yaitu bentuk
permainan yang mengandung unsur taruhan, misalnya judi. Selanjutnya, jual beli yang sangat dilarang namun sering disepelekan. Contohnya yaitu ada ribayat. Ribayat terjadi ketika proses transaksi tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran. Jadi, saat proses tersebut tidak ada kesepakatan sebelum serah terima. Misalnya, contoh kasusnya ada orang yang menjual motor dan menawarkan barang seharga 12 juta jika dibayar tunai. Namun, jika dicicil menjadi 15 juta. Lalu ada riba nasiah. Riba nasiah terjadi proses jual beli dengan tempo tertentu. Transaksi tersebut dilakukan dengan dua jenis barang ribawi yang sama namun dengan penggunaan penyerahan atau pembayaran. Contohnya, ada dua orang, Nabila dan Rizka, yang ingin bertukar emas 24 karat. Namun Nabila sudah memberikan emas pada Rizka, namun Rizka mengatakan baru akan menyerahkan sebulan lagi. Lalu barang ribawi yang harus berhati-hati dalam aktivitasnya. Semua pakar fikih sepakat bahwa riba berlaku atas al-asnaf as-sittah atau 6 jenis barang yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu yang pertama ada emas, perak, gandum, jawabut atau gandum, lalu kurma. Lalu ada garam atau al-milik. Nah, selain berlaku pada 6 jenis barang tersebut, riba juga berlaku pada setiap barang yang memiliki alasan hukum yang sama dengan 6 jenis barang tersebut, seperti uang sekarang, dan segala jenis makanan. Materi yang kelima yaitu kredit dan murobahat. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan akan dikenakan bunga. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu yang pertama penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan dengan pihak lain. Lalu terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. Jenis kredit yaitu dilihat dari segi sektor usaha, yaitu ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, dan kredit perumahan. Lalu dari segi tujuan penggunaannya ada kredit produktif. Kredit produktif itu dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kredit investasi. Kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Lalu ada kredit modal kerja. Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka meningkatkan produksi atau penjualan. Lalu ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang usaha digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Lalu dilihat dari segi jangka waktu. Kredit ada jangka pendek atau 1 tahun, lalu jangka menengah 1-3 tahun, lalu jangka panjang yaitu 3 tahun lebih. Lalu dilihat dari segi jaminannya, yaitu kredit dengan
jaminan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud dan atau jaminan orang. Lalu kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud dengan atau jaminan orang, tetapi membutuhkan data diri seperti rekening bank, fotokopi KK, slip gaji, dan lain-lain. Akad murabahah dikenal sebagai akad perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, di mana pihak bank membeli produk sesuai permintaan nasabah atau diwakilkan oleh nasabah. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang disesuaikan dengan profit bank. Proses perjanjian ini membuat pihak nasabah mengetahui rincian harga beli produk dan profit laba pihak bank. Lalu syarat yang harus ditaati yaitu penjual harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli, dilakukan secara rukun dan prinsip Islam, lalu bebas dari riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Akad murabahah dan mudharabah seringkali dikatakan sama, padahal keduanya merupakan jenis akad yang berbeda. Perbedaan murabahah dan mudharabah terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Sesuai pengertian murabahah adalah akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad murabahah yakni akad kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Sementara konsep penentuan laba pada murabahah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan imbal hasil mudharabah dari usaha tersebut akan dibagi antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Sistem bagi hasil menjadi ciri khusus yang ditawarkan, dan tentunya aturan syariah yang berkaitan dengan bagi hasil haruslah ditentukan pada awal terjadinya akad. Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi kerelaan atau ridho oleh masing-masing pihak. Akad bagi hasil sejauh ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah, yang ketiga musyara'ah, dan yang keempat musyaqqah. Umumnya bank syariah menggunakan musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nasabah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Lalu jenis musyarakah yaitu ada syirkah al-mulk, syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah. Lalu jenis musyarakah yang kedua yaitu syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela beringinan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan
berbagi untuk risiko. Lalu mudharabah. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Di dalam pembiayaan mudharabah, pemilik dana membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau mudharib. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam mudharabah. Selanjutnya, jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlak. Mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Lalu jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana alokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi terikat. Lalu jenis mudharabah yang selanjutnya adalah mudharabah mustarakah, yaitu pengolah dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau presentasi dari hasil panen. Muzara'ah yang dilarang yaitu di mana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu baru dibagi hasil menjadi persentase, di mana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 meter dan 600 meter. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 meter itu saja. Sedangkan apapun yang dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 meter menjadi hak pemilik lahan. Lalu yang selanjutnya musaqah. Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si
Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Akad musyakoh diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Banyak orang mempunyai kebun tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tapi sanggup bekerja. Musyakoh sah atau sahih. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemelihara diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua. Hasil musyakoh dibagi berdasarkan kesepakatan. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Akad adalah lazim untuk kedua belah pihak, maka salah satu pihak tidak boleh membatalkan sepihak tanpa izin salah satunya. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya kecuali ada usur atau halangan. Lalu musyakoh selesai, yaitu ditandai dengan tenggang waktu yang disepakati oleh pemilik telah habis, lalu salah satu pihak telah meninggal dunia dan ada uzur, salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.